Kalau gue cek sekarang HP ini harganya udah di angka 1 jutaan, tapi dia ngasih specs yang menurut gue menarik. Ada IP68 dan 69, tahan banting, dan masih banyak lagi fitur yang menarik dari HP ini. Daripada kelamaan, mending lo siapin cemilan dan tonton video ini sampai habis bareng gue Dendi, dan langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Realme C75X. Ya, walau HP ini udah launching cukup lama ya, beberapa bulan lalu, tapi menurut gua HP ini tetap menarik banget buat dibahas. Seingat gua nggak ada HP yang harganya sejutaan tapi bisa ngasih rating IP68 dan 69 sekaligus ya. Tapi pertama gue mau share dulu pengalaman gue pakai HP ini. Kalau soal desain, menurut gue dia sama persis sama Realme C75 yang harganya sedikit lebih mahal daripada HP ini. Cuma beda pilihan warnanya aja. Kalau di Realme C75X ada pilihan warna coral pink yang kayak gue pegang ini, yang mana menurut gue cukup cute ya. Tapi balik lagi, menurut gue HP yang harganya 1 jutaan gede ini, desain kayak gini tuh cukup menarik dan cukup bagus ya. BAM kameranya berjejer 3 gini bikin tampilannya jadi rapi. Walau kameranya ini cuma 2 ya, bulatan paling bawah ini cuma jadi pemanis aja. Terus buat yang warna coral pink ini ada motifnya yang menurut gua agak keramean. Coba aja dikasih polosan, kayaknya bakal lebih cakep deh ya. Bentukan back covernya dan framenya ini benar-benar flat, jadi pas digenggam tanpa case agak sakit. Tapi karena finishingnya matte, jadi nggak terlalu gampang dekil karena ceplakan sidik jari. Buat desain layarnya kayak kebanyakan HP di harga segini sih. Walau udah pakai layar dengan display dot display, tapi bezelnya masih lumayan tebel, terutama di bagian bezel atas dan bezel bawahnya. Tapi balik lagi ya, wajar banget HP sejutaan punya bezel tebel kayak gini. Nah, yang kayak tadi gue udah spill di awal video, dia punya ketahanan yang di atas rata-rata HP 1 jutaan cuy. Pertama, dia udah sertifikasi MIL STD 810H, jadi aman kalau cuma jatuh dari ketinggian 1 sampai 1,5 meter. Kira-kira ketinggiannya sesaku celana atau sedada lah pas HP-nya lagi kita pegang. Kedua, dia juga udah tersertifikasi IP68 yang mana bisa diajak nyemplung-nyemplung sampai kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Jadi misalnya kalau kalian kerja ojol dan biasa HP-nya dibungkus plastik pas lagi hujan biar HP-nya nggak rusak karena kemasukan air, kalau lo pakai HP ini nggak perlu worry lagi cuy. Bahkan ketiga nih ya, dia udah tersertifikasi IP69. Yang mana dia mampu bertahan di semprotan air bertekanan tinggi dan mampu juga bertahan di air panas yang suhunya itu sampai 80 derajat Celcius cuy. Jadi perlindungan HP ini nggak main-main ya. Nah, semua ketahanan tadi berkat rangkanya si Realme C75X ini yang terintegrasi. Kasarnya rangkanya ini terdiri dari satu bagian full, nggak kepisah-pisah. Berkat rangkanya ini kalau HP-nya jatuh, guncangannya bisa terserap sama rangkanya cuy. Terus di bagian layarnya dia juga udah pakai armor shell glass. Jadi dia kayak ada lapisan kaca tambahan biar layar HP ini nggak gampang pecah kalau pas jatuh. Gue udah tes jatuh berkali-kali HP ini sih dan aman-aman aja ya HP-nya. Nah pas nih lagi ngomongin layarnya. Jujur buat di kelasannya emang bukan layar yang terbaik ya. Ukurannya 6,67 inci, resolusinya masih HD+, refresh rate-nya 120Hz dan peak brightness-nya di 625 nits. Yang mana kalau dipakai buat kebutuhan sehari-hari kayak sosmed, nonton, buat gue pribadi sih layarnya berasa di level yang pas ya. Nggak lebih dan nggak kurang. Warnanya masih bisa keluar walau nggak se-vibrant layar AMOLED. Kerapatan pixelnya juga di level yang cukup, jadi output gambarnya yang dihasilkan layarnya itu nggak bisa gue bilang tajam. Tapi bukan berarti yang pixelated juga ya. Pas lah pokoknya. Tapi uniknya dia punya fitur always on display cuy, yang mana biasanya fitur ini absen ya kalau panel layarnya masih pakai IPS. Cuma emang dia nyalanya cuma 5 detik doang sih. Nah, satu keluhan gue di layarnya cuma dari segi responnya aja, karena beberapa kali gue main game di HP ini, walau ekspektasi gue udah turunin banget ya, tapi gue berasa kalau respon layarnya itu emang agak kurang ya kalau buat main game. Berasa agak berat gitu kalau buat ngarah-ngarahin skill. Tapi ya kalau cuma buat navigasi home screen sih cukup aman kok, walau nggak yang snappy kenceng gitu ya. Biarpun harganya cuma sejutaan, Realme tetap ngasih UI yang sama kayak HP-HP Realme yang lebih mahal. Bisa gue bilang Realme UI 6 ini fiturnya mirip-mirip sama ColorOS-nya Oppo ya. Nyaman dipakai, tampilannya bagus, ada juga beberapa fitur AI, salah satunya AI Clear Face, yang gunanya mempertajam foto yang blur, terutama di area wajah ya. Terus karena RAM-nya udah 8GB, jadi dia tetap lancar ya kalau dipakai buat kebutuhan sehari-hari. Buat buka banyak apps, no problem.
Walau internal storage-nya ini masih pakai eMMC 5.1, tapi kapasitasnya udah 120 GB. Terus buat SoC-nya Helio G81 Ultra yang skor Antutunya cuma 273 ribuan, emang dia bukan sebuah smartphone yang nawarin performa terbaik di kelasannya ya. Cuma emang menurut gua target marketnya si Realme C75 ini emang lebih kepada orang-orang yang pakai HP-nya cuma buat kebutuhan sehari-hari. Jadi emang nggak butuh-butuh banget performa super kenceng. Tapi kalau sesekali dipakai main game sebenarnya tetap bisa ya. Subway servernya jalan di 60 fps. Terus Mobile Legends juga kebuka ultra high. Experience mainnya ya biasa-biasa aja ya. Terutama soal respon layarnya yang tadi gue bilang agak kurang enak kalau buat main game. Tapi kalau lihat datanya dia cukup oke ternyata. Karena bisa dapat rata-rata FPS-nya di 55,1 fps. Terus PUBG Mobile dapat settingan grafiknya itu di Balance Ultra. Selama gue main pakai HP ini emang kadang-kadang FPS-nya bisa di bawah 30 fps. Agak kurang nyaman emang. Jadi mending grafiknya lo taruh di Smooth Ultra aja biar lebih lancar. Anyway, rata-rata FPS-nya pas gua taruh di Balance Ultra dapat di 33,8 fps ya. Dan yang menurut gua cukup menarik buat target pasarnya di daerah baterai dan pengisian dayanya cuy. Baterai 5600 mAh-nya bakal bisa tahan seharian sih buat lo pakai. Terus chargernya yang dikasih juga udah 45 watt, jadi bisa menuhin baterainya dari 1 ke 100% sekitaran 1 jam 15 menitan. Nah, buat kameranya di belakang ini dia punya 2 kamera ya, tapi yang bisa dipakai cuma 1 aja di kamera utamanya yang beresolusi 50 megapiksel. Satu lagi kamera gimmick, nggak tahu fungsinya apaan. Terus kamera selfie-nya 5 megapiksel. Kalau cuma buat kebutuhan foto-foto iseng sih lumayan ya. Hasil fotonya punya warna yang menurut gue kurang vibrant, nggak kayak HP-HP Realme pada umumnya. Tapi dynamic range-nya surprisingly cukup cakep ya. Tekstur awannya jelas kelihatan tapi foreground-nya nggak overexpose. Cuma kalau lo yang matanya detail, hasil fotonya Realme C75X emang kurang sharp ya. Tapi balik lagi harganya cuma sejutaan ya. Kamera utamanya cukup lah buat foto iseng-iseng. Tapi kalau ngomongin kamera depannya nggak bisa berharap banyak ya. 5 megapiksel berasa kurang banget kalau buat foto selfie. Detail dan dynamic range-nya nggak dapet. Beginilah hasil foto-foto kamera selfie-nya. Ini adalah contoh video dari Realme C75X. Di resolusi maksimalnya itu di 1080p 30 fps. Di sini kalau kita lihat dia belum ada OIS ya, jadi kalau misalnya dipakai jalan agak gempa-gempa. Tapi menurut gue ini cukup bagus buat yang kameranya nggak ada OIS karena nggak terlalu yang gempa-gempa banget ya. Kalau kita lihat dynamic range juga masih bagus, di foregroundnya sini masih kelihatan jelas, tapi awannya juga masih terekspos dengan bagus ya. Jadi exposure-nya bagus, di sini juga shadow-nya nggak diangkat. Yang mana gue lebih suka shadow nggak diangkat ya, karena lebih kelihatan shadow aja gitu, lebih kelihatan bayangan karena hitam gitu kan. Nah di sini kalau kita lihat dynamic range, nah ini kalau kita coba jalan ya, kayak gitu kalau kita coba jalan. Terus buat autofocus, ya cukup cepet tapi agak kasar ya. Nah, ini udah di resolusi maksimalnya, kita pindah ke kamera selfie-nya. Oke, ini contoh video dari Realme C75X di resolusi 1080p 30 fps di kamera selfie-nya. Ini kalau kita lihat dynamic range-nya langsung diarahin ke sinar matahari, dia udah wipe out ya, tapi muka masih terekspos dengan bagus. Kita lihat di sini juga detailnya cukup bagus ya untuk kamera handphone sejutaan.
bagus. Nah ini gue coba ke bayangan-bayangan, ke shadow dan kayak gitu. Ya ini wipe out ya. Jadi dynamic range-nya di kamera selfie agak kurang, tapi wajar karena handphone cuma sejutaan, tidak sampai 2 juta sekarang harganya. Dan ini mic-nya langsung pakai internalnya ya, jadi nggak pakai mic sama sekali. Nah, menurut kalian gimana hasil suaranya? Ini suara gue lagi agak serak-serak, jadi harusnya kalau misalnya mic-nya bagus bisa terrekam dengan baik ya suara gue. Oke, kayak gitu contoh video dari kamera belakang dan kamera depannya Realme C75X. Kita balik ke studio. So, kalau kalian ngeh dari tadi gue bilang dia cukup oke buat target marketnya. Sebenarnya target marketnya Realme C75X menurut gue buat orang-orang yang sering kerja di luar atau di outdoor ya. Terutama buat kalian yang profesinya sebagai ojol. Karena lu cuma butuh HP yang daya tahannya kuat, anti air, baterainya gede, charger kenceng. Layar IPS malah jadi keunggulan ya kalau buat ngojol. Dan harganya sekarang juga udah murah banget di 1,9 jutaan aja. Dan tentunya selama gue cobain HP ini, GPS-nya juga cukup akurat ya. Gue sering banget kok pakai Maps di HP ini. Jadi SoC jadul dan gak ngebut tentunya juga nggak jadi masalah ya kalau menurut gue. So misalnya kalau kalian butuh HP buat ngojol, langsung aja cek link pembeliannya udah gue taruh di kolom deskripsi ya. Atau di bawah sini juga ada. Dan ya udah segitu aja review The Tech Indo buat si Realme C75X. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like video ini kalau suka dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gue Didi pamit.